Jangan banyak omong dan jangan ngobrol sama gue. Jangan sebut namanya. Ada nasi kerak juga. Hola semuanya, udah pada standby gak nih sama channel YouTube Crush Movie? Pastinya iya ya, masa enggak? Buat kalian yang belum standby sama Crush Movie, yuk di subscribe dulu channel kita. Dan jangan lupa hidupin lonceng notifikasinya juga guys. Biar apa? Biar kalian semua tahu kalau ada video terbaru dari kita. Ngomong-ngomong tentang perasaan kita terhadap crush atau doi kita nih, pasti kalian pernah kan telat sadar kalau sebenarnya kita mencintainya dan malah sadar waktu yang tidak tepat. Cielah, udah kayak judul lagu aja nih. Film yang kali ini bakal kita review berjudul Ananta. Film ini resmi rilis pada 3 Mei 2018 dan mendapatkan rating 7,1 versi IMDb. Film ini menceritakan tentang sepasang remaja, yakni Tania dan Ananta, dengan karakter yang sangat berbeda. Tania merupakan seorang remaja yang dikenal sebagai cewek modern dengan sikap antisosial, mudah tersinggung, dan pemarah. Meski begitu, Tania memiliki bakat dalam bidang seni, khususnya melukis. Hampir setiap hari ia melukis. Satu-satunya orang yang bisa mengerti Tania adalah papanya, bahkan mamanya beserta kedua kakak kandungnya. Tama dan Tiara pun tidak bisa mengerti Tania. Sampai suatu ketika, Ananta hadir dalam kehidupan Tania. Penasaran kan kehidupan Tania selanjutnya setelah hadirnya Ananta? Oke, kalau begitu langsung aja kita cus ke filmnya guys. Dan inilah film Ananta. Scene awal film ini adalah seorang perempuan bernama Tania, seorang seniman yang suka melukis. Hidup dia kini berubah setelah ada seseorang yang hadir di hidupnya. Saat masih SMA, di sekolahnya Tania selalu menggambar dan jarang mendengarkan penjelasan dari gurunya. Waktu itu pelajaran seni budaya dan gurunya marah-marah karena semua murid tidak ada yang mengerti pengertian dari seni. Sampai akhirnya Tania tiba-tiba menguap dan membuat guru ini makin marah karena Tania tidak mendengarkannya. Sampai akhirnya guru ini menanyakan arti seni kepada Tania. Tapi Tania diam saja dan guru ini langsung memarahi dan mengejek-ngejek Tania. Tania hanya terdiam. Setelah itu Tania menjawab semua pertanyaan guru itu dengan beberapa versi dan membuat guru itu seperti malu karena Tania sepintar itu guys. Di ruang kepala sekolah, Tania sedang menggambar dan ada pria yang menghampirinya. Pria ini bernama Ananta. Ternyata Tania sedang dipanggil ke ruang kepala sekolah bersama orang tuanya karena dianggap melawan guru seni budaya. Teh gambar orang lagi main bola ya teh. Di rumahnya Tania selalu mengurung diri di kamar walaupun kakaknya memanggilnya. Dia tidak pernah mau keluar kecuali bibinya yang memanggilnya, hanya untuk mengantarkan makanan kesukaannya, yaitu nasi kerak. Kakaknya akhirnya masuk dan bilang kalau mamanya sakit karena ulah Tania. Tapi Tania seperti tidak menghiraukan itu dan dia sangat senang berimajinasi. Keesokan harinya, di sebelah kursi Tania ternyata ada Ananta sebagai murid baru di sana. Tanpa ngomong apapun, Tania langsung mendorong Ananta dan Ananta pun terjatuh. Jam pelajaran dimulai, Ananta duduk di sebelah Tania dan mulai berkenalan nih sama Tania dengan ngobrol-ngobrol gitu. Tapi Tania malah memberi peraturan kalau dia tidak mau diajak ngobrol dan tidak mau dipanggil teteh. Jangan banyak omong dan jangan ngobrol sama gue. Tania marah dan didengar oleh gurunya. Tapi Ananta malah melindungi Tania dengan alasan memberikan puisi. Wow, itu sungguh luar biasa. Berikan tepuk tangan dong buat Ananta. Di kantin, Ananta menghampiri Tania yang sedang menggambar sendirian dan dia menawarkan Tania masakannya. Tania yang tidak suka diajak ngobrol ini akhirnya Ananta bilang kalau dia memiliki nasi kerak. Dan Tania yang tidak bisa menolak, akhirnya dia mau makan bersama dengan Ananta. Ada nasi kerak juga. Hari-hari terus berganti. Masakan nasi kerak Ananta mulai disenangi oleh teman-temannya. Dan mereka yang awalnya makan berdua jadi makan rame-rame nih. Tania menanyakan kepada Ananta kenapa dia bersikap sangat baik kepada Tania. Ananta seperti itu karena dia tidak memiliki teman sama sekali di Jakarta dan dia ingin berteman dengan Tania. Ananta bilang kalau dia menjual beberapa lukisan Tania dan Tania kaget karena lukisannya berhasil dijual oleh Ananta. Ternyata Ananta jenius nih kalau bicara tentang seni guys dan membuat Tania nyaman dengan Ananta.
Sepulang sekolah, Tania mengajak Ananta ke rumahnya untuk melihat lukisan-lukisan Tania yang lain. Ananta terpesona dengan lukisan-lukisan Tania yang bagus dan memiliki makna tersendiri. Dan Ananta pun menawarkan pekerjaan kerjasama dengan Tania kalau dia akan menjadi makelar lukisan-lukisan Tania. Bibi Tania tiba-tiba menghampiri mama Tania dan kakak-kakaknya bilang kalau Tania bawa cowok nih ke kamarnya. Mereka pun langsung panik dan menggedor-gedor kamar Tania. Tania yang terbiasa cuek ini tidak membukakan pintu. Sampai akhirnya Ananta sendiri yang keluar dan dia meminta maaf kalau dia sudah tidak izin masuk ke kamar Tania. Dan dia mengaku kalau dia tidak melakukan apa-apa. Saya mau minta maaf, punten Mama Tata. Saya menyesal. Saat Ananta akan pulang, tiba-tiba kakak Tania datang dan mengajak Ananta untuk makan malam. Saat makan malam keluarga, Tania yang mulai kenalan juga nih sama Ananta. Orang tua Tania bilang kalau Tania harus kuliah. Dan saat mamanya menanyakan Ananta, Tania langsung menjawabnya dan bilang kalau Ananta akan bekerja dengan Tania setelah lulus. Ananta pun menerima itu dan Tania akan membuktikan kalau mereka hanya hubungan bos dan anak buah. Bahkan Tania waktu itu juga membuat surat perjanjian kerja yang ditandatangani oleh Ananta. Karena kakaknya nyolot, Tania akhirnya langsung melukai tangan Ananta dan mengecap perjanjian itu dengan darah Ananta sendiri. Tania segitunya guys, dan Ananta pingsan nih gara-gara melihat darah. Beberapa tahun kemudian setelah lulus, rumah Tania kini dibuka galeri dan Ananta yang menjual lukisan-lukisan Tania. Ada banyak orang yang mulai mampir dan membeli beberapa lukisan Tania nih. Ada seorang pembeli lukisan terkenal datang dan dia ingin bertemu dengan Tania. Pembeli ini malah mengkomen dan mengkritik lukisan Tania. Tania gampang emosi nih, langsung marah dan mengusir pria ini. Pergi! Anda pergi dari sini sekarang! Ananta sangat rajin dan bekerja keras di galeri Tania, walaupun Tania orangnya yang seperti itu. Tania marah dan membuang semua lukisannya, sampai akhirnya dia akan membuang salah satu lukisannya. Tapi dia teringat masa lalunya, yang ternyata itu adalah lukisan ayah Tania, yang satu-satunya orang yang mengerti sifat Tania. Ananta menghampiri Tania dan menyemangati Tania untuk tetap terus melukis dan Tania menangis di pelukan Ananta. Hari-hari Ananta dan Tania adalah bekerja dan Ananta selalu menemani Tania melukis kemanapun keinginan Tania. Pagi hari, siang hari, sore hari, bahkan malam hari. Ananta juga sangat peduli guys sama Tania, walaupun Tania sering iseng nih sama Ananta. Mereka makin akrab dan sering bermain bersama. Pada malam hari saat Tania melukis, seperti biasa, dia kehabisan catnya dan meminta pada Ananta, tapi malam itu Ananta tiba-tiba gak ada guys. Dan Tania juga tidak tahu kemana perginya Ananta, karena Ananta tidak pamit. Keesokan harinya, Tania menanyakan Ananta kepada bibinya. Bibinya bilang kalau Ananta tadi malam pergi naik taksi, entah kemana. 3 hari kemudian Tania hanya berdiam diri dan dia bahkan tidak makan sama sekali nih guys, karena dia merasa kebingungan jika tidak ada Ananta. Tiba-tiba taksi datang dan Ananta juga datang membawakan lukisan. Tania marah dan membanting memukul Ananta dengan semua barang-barang di sana karena dia kesal Ananta tidak pamit dulu. Ternyata Ananta pergi ke Yogyakarta dan bertemu dengan pelukis handal juga yang ingin bertemu dengan Tania. Pelukis handal ini bernama Afir. Anta mengajak Afir untuk melihat-lihat lukisan Tania dan Afir pun bilang kalau kurang 2 lukisan agar bisa dibawa ke pameran lukisan. Tapi Tania marah karena dia tidak mau menjadi pelukisan pesanan. Enggak. Aku bukan pelukis pesanan. Di pagi hari keesokannya tiba-tiba Tania dibangunkan oleh bibinya dan bilang kalau ada apa ya dengan Ananta yang ada di luar sedang piknik. Ananta mengajak panitia untuk piknik di halaman rumahnya. Mereka membujuk Tania dengan nasi kerak dan akhirnya Tania pun mau. Teh, piknik yuk. Di halaman rumahnya sambil makan nasi kerak mereka mengobrol nih. Dan mereka membayangkan sedang ada di pinggir sungai. Kakak Tania menanyakan kepada Ananta mereka sedang apa. Dan Ananta bilang kalau piknik itu tidak perlu jauh-jauh, mereka hanya perlu membayangkan. Dan Ananta pun mengajak kakak Tania untuk membayangkan berada di pinggir air terjun. Ternyata benar, dengan bayangan yang diajak oleh Ananta, kakaknya jadi berasa ada di tengah sungai nih guys. Tapi Afir seperti biasa modus-modus gitu nih sama Tania. Dan Tania tiba-tiba pergi. Tania pergi ke tempat lukisannya dan mulai melukis. Sepertinya Tania menemukan imajinasi baru nih. Malam harinya Tania tiba-tiba pergi ke kamar Ananta dan membangunkan Ananta. Tania bilang kalau dirinya merasa tidak enak dan gelisah.
Dia juga bilang kalau dia selalu kepikiran, bahkan sampai tidak bisa tidur nih. Tania tidak tahu dia kenapa, dan Ananta bilang kalau itu tandanya Tania sedang jatuh cinta. Cie. Tania pun langsung mengajak Ananta untuk bertemu dengan Afir waktu itu juga. Mereka pergi ke apartemen Afir dan menemukan ada bencong di kamar Afir. Setelah dibangunkan, bencong ini seperti mesra banget guys sama Afir. Waduh, Tania pun marah karena ternyata Afir sukanya sama laki-laki, bukan sama perempuan. Tania benar-benar kecewa dan di rumahnya dia langsung memberikan 2 lukisan yang dibutuhkan Afir dan tidak mau lagi bertemu dan berurusan lagi dengan Afir. Di sebuah kafe, Ananta mengantarkan lukisan kepada Afir dan menanyakan sebenarnya apa yang dilakukan Afir karena tadi malam Tania sudah salah paham nih. Afir menjelaskan kepada Ananta kalau itu bukan pasangan Afir, tapi dia adalah sepupu Afir yang memang tinggal bersama Afir. Ananta dan sepupu Afir ini menghampiri Tania dan menjelaskan semuanya kalau Tania selama ini salah paham dan Tania akan diajak ke Jogja untuk acara pameran Afir. Tania pun menghadiri acara pameran sebagai pelukis yang dikenalkan oleh Afir dan bertemu dengan orang-orang hebat guys. Afir mengajak Tania ke sebuah rumah dan dia curhat kalau Afir tidak memiliki tempat ternyaman dan hampir sama dengan Tania. Tania juga tidak nyaman di rumahnya dan dia hanya merasa tenang di sebuah pondok milik almarhum papanya. Afir mencium Tania. Tania malah membayangkan kalau itu adalah Ananta guys. Aduh. Keesokannya Tania pun pulang dan langsung memeluk Ananta. Tania sadar kalau dia sebenarnya sayang kepada Ananta, tapi saat dia akan mengungkapkannya, ada seorang wanita yang ternyata adalah calon istri Ananta. Tania benar-benar marah besar kepada Ananta dan dia tidak mau bekerja lagi dengan Ananta. Tania benar-benar seperti patah hati nih guys. Dia seperti telat menyadari kalau Ananta lah yang membuat dia benar nyaman dan Tania dikuatkan untuk menerima takdir ini. Hari-hari Tania selalu galau nih guys karena dia sudah tidak bekerja lagi bersama Ananta. Tania bersedih sambil melihat foto almarhum papanya itu. Ternyata rencana pernikahan Afir dan Tania sudah mulai hampir selesai. Afir mengantarkan Tania pergi ke pondok milik almarhum papanya sebelum mereka melangsungkan pernikahan. Sampai di pondok itu, Tania dan Afir melihat-lihat lukisan-lukisan masa kecil Tania dan juga foto-foto papa Tania. Tapi ada salah satu foto papa Tania dengan Ananta dulu. Mereka pun bertanya-tanya sampai akhirnya calon istri Ananta datang dan memberikan surat kepada Tania. Sebenarnya Tania menolak, tapi dia meyakinkan Tania untuk membaca surat ini agar dia sebenarnya tahu apa yang terjadi. Setelah Tania membaca suratnya, ternyata Ananta selama ini datang ke kehidupan Tania bukan tanpa alasan guys. Tapi dia dulu adalah penjaga pondok milik almarhum papanya Tania. Saat mereka ada panggilan mendadak ke tempat proyek, kecelakaan terjadi pada mobil yang mereka alami dan akhirnya membuat almarhum papa Tania tewas di tempat. Sedangkan Ananta masih selamat. Tapi pesan papa Tania, dia ingin Ananta menjaga Tania. Inilah tujuan Ananta selama ini pergi ke kota untuk mencari Tania dan berusaha dekat dengan Tania. Ananta juga menyatakan perasaannya kalau sebenarnya dia sangat sayang kepada Tania. Tapi karena Tania sudah mau buat surat perjanjian itu, akhirnya Ananta tidak ada harapan lagi. Tapi dia sangat senang bisa bekerja sama dengan Tania. Sedihnya ternyata Ananta memiliki benjolan di otaknya akibat kecelakaan dulu dan menyebabkan hidup Ananta tidak akan lama lagi. Jadi setelah tahu itu, Ananta berusaha menyiapkan semuanya mencari pengganti Ananta agar Tania bisa siap hidup tanpa Ananta. Jadi Ananta sengaja membuat Tania dan Afir jatuh cinta karena Ananta tidak mau Tania sedih saat Ananta sudah tidak ada. Ananta juga bahkan meminta susternya untuk mengaku menjadi calon istrinya agar Tania tahu kalau dia tidak bisa hidup selamanya dengan Ananta. Ananta benar-benar bersedih saat Tania marah besar, tapi ini demi kebaikan Tania. Tania histeris dan menangis sambil memanggil-manggil nama Ananta karena selama ini dia sudah jahat banget sama Ananta. Dan itulah alasan hidup Tania kini berwarna lagi setelah hadirnya Ananta di hidupnya, walaupun tidak bersama selamanya. Tania melukiskan hubungan mereka bersama dengan Ananta yang telah mempertemukannya dan membuat Tania menjadi lebih bahagia. Sedih banget guys. Jadi Ananta, dia berusaha berkorban demi kebahagiaan Tania, bahkan sampai akhir hidupnya. Oke, kalau begitu sampai bertemu lagi di film-film selanjutnya. Sebelum kita akhiri, tolong klik tombol subscribe dan hidupin lonceng notifikasinya guys, supaya channel Crash Movie semakin berkembang. Oke, sampai di sini dulu review kali ini. See you.